Masih bersama kami di Presisi Pagi. Presiden Joko Widodo memberikan arahannya kepada jajaran TNI Polri dalam Rapim TNI Polri di Mabes TNI Cilangkap. Dalam arahannya, Presiden juga mengucapkan terima kasih kepada jajaran TNI Polri yang telah menjamin ketertiban selama pemilu yang berhasil berjalan aman dan damai. Pertama-tama, saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh jajaran TNI dan Polri yang telah menjamin keamanan, yang telah menjamin ketertiban selama pelaksanaan pemilu sehingga pemungutan suara dan penghitungan suara berlangsung dengan aman dan damai. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo beserta jajaran hari ini menerima arahan dan direktif Presiden dalam rapat pimpinan TNI Polri. Di hadapan Presiden, Kapolri berjanji akan terus meningkatkan sinergi, soliditas, dan integritas antara Polri dan TNI dari level pimpinan hingga pelaksanaan. Presiden Joko Widodo meresmikan Terminal Samarinda Seberang, Kalimantan Timur. Presiden berharap adanya terminal bisa mendorong masyarakat untuk menggunakan transportasi massal. Peresmian Terminal Samarinda Seberang ditandai dengan penekanan tombol klakson dan penandatanganan prasasti oleh Presiden. Dalam sambutannya, Presiden Joko Widodo mengingatkan masyarakat akan pentingnya transportasi umum dan pentingnya keberadaan transportasi massal di dalam sebuah kota. Hal itu diperlukan untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi yang berdampak pada kemacetan kota. Presiden tidak ingin kota-kota lain mengalami hal serupa seperti ibu kota Jakarta, di mana tingkat kemacetannya terlanjur parah. Presiden juga meminta agar kota-kota selain Jakarta untuk mempersiapkan diri terkait perencanaan transportasi massal dan penggunaan transportasi umum di daerahnya. Kalau kita lihat dari kota ke kota, dimanapun sekarang ini macet, termasuk saya lihat di Samarinda, termasuk saya lihat di Balikpapan, termasuk saya lihat di Banjarmasin. Oleh sebab itu, kita harus mendorong lagi transportasi massal, transportasi umum, agar penggunaan kendaraan pribadi itu terus berkurang. Di Jakarta, kalau di Jakarta ini macetnya sudah bertahun-tahun, kita sudah ada KRL, ada LRT, ada MRT, ada kereta cepat, ada Transjakarta, itu pun masih macet di semua titik. Oleh sebab itu, kota-kota selain Jakarta harus mempersiapkan diri. Pentingnya transportasi umum, pentingnya transportasi massal. Dan saya senang pada sore hari ini melihat pembangunan Terminal Samarinda Seberang di kota Samarinda. Tadi Pak Wali menyampaikan dulunya ini kumuh sekali Pak. Ya, di mana-mana terminal itu masih kumuh, kotor, tidak tertata, banyak premanya, itu sudah di mana-mana. Oleh sebab itu harus dibalik sekarang. Saya lihat, saya senang terminalnya bersih, terminalnya rapi, tertata, dan kita harapkan ini akan mendorong masyarakat untuk berbondong-bondong mulai menggunakan.
Polresta Bandar Lampung bersama Kodim 0410 Kota Bandar Lampung menggelar bakti sosial di sejumlah lokasi yang terdampak bencana alam banjir di Kota Bandar Lampung. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat meringankan beban masyarakat yang terdampak banjir. Kegiatan bakso salah satunya digelar di perumahan Gelora Persada, Kecamatan Raja Basa, Bandar Lampung. Lokasi ini menjadi salah satu tempat yang cukup parah terdampak bencana banjir yang melanda kota Bandar Lampung yang terjadi beberapa waktu yang lalu. Polresta Bandar Lampung sendiri menerjunkan 2 peleton pasukannya dengan dibantu oleh jajaran Kodim 0410 Kota Bandar Lampung dan BPBD Kota Bandar Lampung. Kapolresta Bandar Lampung Kombes Pol Abdul Waras bersama Dandim 0410 Letkol ARH Tan Kurniawan bersama personil gabungan TNI Polri bahu-membahu membersihkan puing sampah dan lumpur di lokasi tersebut. Selain itu, Polresta Bandar Lampung juga memberikan pelayanan kesehatan gratis dan membagikan sejumlah makanan kepada warga. Kapolresta Bandar Lampung Kombes Pol Abdul Waras mengatakan bahwa kegiatan ini dilakukan sebagai wujud kepedulian dan hadirnya Polri di tengah-tengah masyarakat. Ia berharap bantuan ini bisa meringankan beban masyarakat yang terdampak bencana alam banjir di Kota Bandar Lampung. Polsek Patik Raja Polresta Banyumas tindak tegas kumpulan pemuda pelaku balap liar. Penindakan dilakukan setelah ulah kelompok anak muda ini mulai meresahkan masyarakat. Tindakan tegas diambil Kapolsek Patik Raja Polresta Banyumas AKP Aziz Muslim. Ulah para pemuda ini dilakukan di Jalan Raya Notok Grumbul Petir, Kecamatan Patik Raja, Kabupaten Banyumas. Menanggapi laporan tersebut, Polsek Patik Raja langsung membentuk tim yang terdiri dari anggota personel Buser dan Babin Kamtipmas untuk memubarkan kumpulan mereka yang kerap melakukan balap liar. Personil Polsek Patik Raja pun langsung melaksanakan patroli operasi cipta kondisi dan menggiring kelompok pemuda ini ke kantor Polsek Patik Raja. AKP Aziz Muslim menghimbau kepada masyarakat agar berperan aktif dan cepat tanggap guna menghalau aktivitas berkumpul segerombolan anak-anak muda. Polres Grobogan Polda Jawa Tengah mengamankan 9 pelaku judi sabung ayam di sebuah halaman kosong di Desa Tegowanu Kulon, Kecamatan Tegowanu, Kabupaten Grobogan, Selasa 27 Februari 2024. Dalam penggerebekan tersebut, Polres Grobogan berhasil mengamankan beberapa barang bukti, di antaranya 8 ekor ayam jantan, 10 kurungan ayam, 3 buah keberan aduan ayam, sebuah busa untuk memandikan ayam, sebuah papan tulis, karcis tiket masuk, dan karcis parkir. Selain itu ada 18 sepeda motor dan 1 unit mobil juga ikut diamankan. Modus pelaku melakukan perjudian yakni dengan mengadu 2 ekor ayam jantan yang bertaji. Selanjutnya mempertaruhkan uang dengan maksud mencari keuntungan sebagai mata pencaharian. Kapolres Grobogan AKBP Dedi Anung Kurniawan menjelaskan, terungkapnya judi sabung ayam ini berawal dari aduan masyarakat. Ada beberapa buku catatan, kemudian jam dinding sebagai timer, dan juga ada papan tulis untuk mencatat, ada kupon masuk maupun kupon parkir. Jadi untuk masuk ke lokasi, para penonton maupun pemain dikenakan biaya sebesar Rp15.000 dan untuk parkir di lokasi dikenakan biaya Rp5.000. Jadi arena sabung ayam ini sangat meresahkan masyarakat sehingga masuk pengaduan ke kami dan kemudian kita lakukan penindakan. Rekan-rekan sekalian, terhadap para pelaku kita sudah laksanakan pemeriksaan
oleh Satreskrim Polres Grobogan. Ada beberapa peran, diantaranya ada yang main di lokasi dengan membawa ayam aduan, ada yang hanya sekedar menonton, ada yang berperan juga untuk merawat ayam, ada juga yang berperan untuk memberikan vitamin kepada ayam, karena memang di lokasi ini datang dari berbagai wilayah di sekitar Kabupaten Grobogan, para pecinta aduan ayam ini, sehingga banyak juga warga sekitar yang mungkin memanfaatkan momen tersebut untuk mungkin sekedar merawat ayam, memandikan ayam, memberikan vitamin sehingga mendapatkan upah dari para pemain. Kapolres Tanah Bumbu AKBP Arief Prasetya menyampaikan press release pemusnahan barang bukti hasil tindak pidana narkotika selama bulan Januari hingga Februari 2024 di Mako Polres Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan pada Rabu 28 Februari 2024. Pengungkapan dan pemusnahan barang bukti hasil tindak pidana narkotika ini juga dihadiri oleh Wakapolres Tanah Bumbu, Kompol Sofyan, serta perwakilan dari Kejaksaan Negeri Tanah Bumbu, Pengadilan Negeri Batu Licin, dan Badan BPOM Tanah Bumbu. Selama 2 bulan terakhir, Polres Tanah Bumbu berhasil mengungkap 32 kasus tindak pidana narkotika dengan melibatkan 36 tersangka. Barang bukti yang berhasil disita mencakup 846,232 gram sabu, 62,5 butir ekstasi, 121.288 butir zenit, dan 121 butir obat daftar G. Kapolres Tanah Bumbu AKBP Arief Prasetya menjelaskan, upaya penindakan terhadap tindak pidana narkotika merupakan komitmen Polres Tanah Bumbu untuk menjaga Kamtibmas yang kondusif. Ada beberapa pelaku narkotika yang selama ini yang sudah pernah kita tangkap, ada beberapa residivis dari bulan Januari sampai dengan Februari yang berhasil dilakukan oleh Polres Tanah Bumbu dan jajaran. Polisi meringkus pelaku pelecehan terhadap penyanyi yang sempat videonya viral di media sosial. Pelaku mengaku sedang dalam kondisi mabuk saat melakukan aksi bejatnya. Jajaran Polres Sragen, Jawa Tengah menangkap pelaku pelecehan terhadap penyanyi campur sari yang videonya sempat viral di media sosial. Tersangka ditangkap tim Resmo Polres Sragen di rumah salah satu temannya di wilayah Masaran, Sragen. Pelaku berinisial BS diketahui merupakan warga desa Celep, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Sragen. Pelecehan dialami oleh seorang penyanyi campur sari berinisial L yang tengah tampil saat acara hajatan di wilayah Kecamatan Kedawung, Sragen pada hari Sabtu 24 Februari. Kejadian bermula saat korban dipegang bagian tubuhnya oleh pelaku. Kemudian korban sempat mendorong pria yang tak dikenalnya tersebut hingga akhirnya korban dipukul oleh pelaku. Pelaku mengaku dalam kondisi mabuk saat kejadian tersebut. Karena penyanyi tersebut merasakan telah dilecehkan sama seseorang dan akhirnya melaporkan kejadian tersebut ke Polres Sragen. Atas dasar laporan tersebut, kami dari Polres Sragen memerintahkan tim Macan Putihnya untuk melakukan penyelidikan untuk mencari orang tersebut. Dan alhamdulillah tadi malam pada hari Senin sekitar pukul 22 orang tersebut bisa kita amankan dan dibawa ke Polres Sragen. Saat ini, pelaku sudah ditahan di markas Polres Sragen dan telah ditangani secara intensif oleh penyidik Satreskrim Polres Sragen. Atas kejadian ini, pelaku dijerat dengan pasal 289 KUHP pidana tentang pelecehan seksual dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Dari Humas Polres Sragen, Polda Jawa Tengah, melaporkan untuk Polri TV. Tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.